Di bab ini kita akan membahas tentang patung-patung di Jakarta, mengenal patung-patung di Jakarta dan kisahnya. Jakarta sebagai ibu kota juga menjadi salah satu kota yang mempunyai penduduk paling padat di Indonesia. Saking padatnya, rasanya tidak mungkin jika warga Jakarta tidak merasakan kemacetan jalanan setiap harinya. Daripada mengeluh kemacetan, tidak ada salahnya apabila kita sedikit menoleh kanan kiri untuk melihatnya, mengenali dan mencari tahu sejarah patung-patung atau monumen yang sering kali terlihat di sepanjang jalan yang dilalui. Berikut adalah beberapa patung monumental yang berdiri di Jakarta, beserta sejarah menariknya masing-masing. Patung Selamat Datang. Melewati sekitaran Jalan Bundaran Hotel Indonesia, kita akan disambut langsung oleh sepasang patung manusia yang sedang melambaikan tangan dengan wajah riang gembira sambil membawa bunga. Biasa disebut dengan patung Selamat Datang atau Monumen Selamat Datang. Patung ini dibuat pada tahun 1962 dalam rangka Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta. Monumen ini menghadap utara untuk menyambut delegasi Asian Games dari berbagai negara yang datang dari Bandara Kemayoran yang saat itu masih beroperasi. Saat ini Monumen Selamat Datang bisa diibaratkan sebagai sambutan bagi para pendatang yang baru saja menapakkan kakinya di Jakarta. Berikutnya ada patung Jenderal Sudirman. Jika kamu menonton film Naga Bonar Jadi Dua, pasti tidak asing lagi dengan patung yang satu ini. Tidak lain adalah patung Jenderal Sudirman yang terletak di kawasan Duku Atas, tepatnya di depan gedung BNI Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tangan menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas menggambarkan Jenderal Sudirman sebagai sosok yang tegas, dinamis, namun tetap menghormati. Menurut rencana, patung Jenderal Sudirman sedianya akan diresmikan tanggal 22 Juni 2003 bertepatan hari ulang tahun ke-476 Jakarta, namun tidak terrealisasi. Peresmian akhirnya dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2003, satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada patung Dirgantara. Patung Dirgantara biasa dikenal dengan nama Patung Pancoran. Seperti namanya, patung ini terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Posisinya tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulu merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Monumen atau patung ini dibuat untuk menghargai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Patung ini menunjuk ke arah utara tempat Bandara Kemayoran yang merupakan bandara internasional pertama yang dimiliki Jakarta, sebelum akhirnya dipindah ke Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu ada patung Pemuda Membangun. Di sekitaran Bundaran Air Mancur Senayan juga terdapat sebuah patung yang dinamakan Patung Pemuda Membangun. Monumen ini terletak tidak jauh dari pertokoan Ratu Plaza. Keberadaan patung Pemuda Membangun yang membawa obor dengan kobaran api tersebut bertujuan untuk mendorong semangat membangun yang harus tertanam dalam jiwa para pemuda. Pengerjaan patung ini dimulai bulan Juli 1971 dan diresmikan bulan Maret 1972. Rencana sebelumnya peresmian akan dilakukan pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1971. Namun patung ini belum selesai dibangun, sehingga peresmiannya pun tertunda beberapa bulan. Kemudian ada patung pahlawan. Menuju ke sekitaran wilayah Stasiun Gambir, ada satu patung dengan figur seorang lelaki yang menggunakan caping dengan membawa senapan bersama seorang wanita mengenakan kebaya bersanggul yang memberikan bekal makanan. Patung ini dibuat oleh dua pematung terkemuka di Rusia, yaitu Matvei Manisher dan Arship Manisher, sebagai bentuk hadiah dari pemerintahan Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Patung ini memberi gambaran seperti sebuah keluarga yang pergi berjuang untuk kebebasan. Di alas patung tersebut terdapat tulisan, hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawan-pahlawannya yang dapat menjadi bangsa besar. Selanjutnya ada patung Arjuna Wijaya. Terletak di seberang gedung Sabta Pesona, berdiri kokoh sebuah patung dengan banyak kuda yang biasa disebut dengan patung kuda Arjuna Wijaya, atau biasa disebut juga Arjuna Wiwaha atau Asta Barata. Lokasinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Arjuna Wijaya mempunyai arti kemenangan, Arjuna dalam membela kebenaran dan keberaniannya. Secara sekilas terlihat seperti ada 10 kuda, namun sebenarnya hanya ada 8 kuda, sementara dua lainnya merupakan bayangan. Kedelapan kuda tersebut memiliki makna yang berarti jika seseorang memimpin harus hidup berdasarkan 8 unsur penopang kehidupan, yang sesuai dengan filsafat kepemimpinan Astabrata atau dalam ajaran agama Hindu Jawa. Berikutnya ada patung Diponegoro. Sebelum adanya patung Pangeran Diponegoro, di lokasi ini sudah terlebih dahulu mempunyai patung seorang wanita dengan nama Patung Kartini, yang sekarang dipindahkan ke Taman Medan Merdeka.
Patung Pangeran Diponegoro ini terletak di pertemuan antara Jalan Diponegoro dengan Jalan Imam Bonjol di depan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Berdiri di hamparan bunga-bunga yang sebagian besar berwarna hijau dan jingga, patung Diponegoro dibuat berdasarkan gagasan bekas Konsul Jenderal Italia di Indonesia. Dia adalah Dr. Mario Pitta. Dia seorang pengusaha besar Italia yang terkenal sangat mengagumi dan mencintai Indonesia. Dan yang terakhir ialah patung pembebasan Irian Barat. Di tengah lapangan Banteng Jakarta Pusat terdiri patung bersejarah yang menjulang tinggi dan gagah yang dinamakan patung pembebasan Irian Barat. Pembuatan patung pembebasan Irian Barat memakan waktu kurang lebih 12 bulan dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1963. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian negara Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda. Karena wilayah Irian Barat dipertahankan Belanda sejak Konferensi Meja Bundar 1949 dan Belanda mengulur-ngulur waktu sampai Bung Karno membentuk Komando Trikora. Kata Irian singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Diharapkan dengan adanya patung ini, maka bangsa Indonesia akan tetap selalu ingat bahwa Irian akan selalu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian beberapa patung-patung di Jakarta yang perlu kita ketahui. Karena bangsa yang besar ialah bangsa yang tahu sejarah bangsanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.